Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Milania dan ketiga teman saya ada Fana Ashifa, Ivan Abdurrafi, dan Putranda Bagus. Di sini kami akan menjelaskan sistem implementasi klasifikasi masyarakat miskin menggunakan Life Bayes. Yang pertama, saya akan menjelaskan abstrak dari jurnal yang telah dibuat, yaitu masyarakat miskin merupakan masyarakat dalam suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, serta aksesibilitas yang rendah terhadap aspek kesehatan dan pendidikan. Faktor utama dari kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak tersebar secara merata. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang jauh di bawah standar kelayakan yang mengakibatkan sulitnya memiliki mata pencaharian dan banyaknya tanggungan sehingga menjadikan kebutuhan sehari-hari tidak dapat dipenuhi. Penelitian ini merupakan pengembangan sistem dengan bahasa pemrograman Python dari penelitian klasifikasi masyarakat miskin terhadap masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tibawa, Provinsi Gorontalo oleh Haditsah Anur. Klasifikasi yang dilakukan menggunakan metode Naive-Bayes classifier yang merupakan salah satu dari teknik data mining. Pendahuluan. Masyarakat miskin merupakan masyarakat dalam suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, serta aksesibilitas yang rendah terhadap aspek kesehatan dan pendidikan. Dari tahun ke tahun, jumlah masyarakat miskin di Indonesia selalu meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, mencatat jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta jiwa pada bulan September 2016 atau setara dengan 10,70% dari total penduduk di Indonesia. Persentase kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 mencapai 17,72% dengan pertumbuhan ekonomi 6,52% dan jumlah penduduk 1.150.765 jiwa. Dengan adanya informasi mengenai peningkatan masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Tibawa, Provinsi Gorontalo, maka dibutuhkan suatu pengklasifikasian masyarakat miskin yang ada di kecamatan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kesalahan sasaran pada saat pembagian bantuan kemiskinan dari pemerintah setempat. Data mining merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menggali ilmu pengetahuan dari kumpulan data. Untuk melakukan teknik dari ilmu data mining, dibutuhkan sebuah himpunan data yang berasal dari informasi masa-masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi yang disebut dataset atau data latih. Salah satu metode data mining yang biasa digunakan dalam metode klasifikasi adalah metode Naive-Bayes classification. Pada penelitian ini merupakan pengembangan pembuatan sistem peramalan masyarakat miskin dengan dataset yang diambil dari penelitian milik Haditsah Anur yang berjudul Klasifikasi Masyarakat Miskin menggunakan metode Naive-Bayes. Pada penelitiannya, Haditsah Anur menggunakan umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, tanggungan, dan status kawin atau belum kawin atau cerai sebagai variabel pada datasetnya. Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana membuat sebuah sistem peramalan masyarakat miskin dengan bahasa pemrograman Python yang bisa menentukan masyarakat tersebut masuk dalam kategori miskin atau tidak miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode dan algoritma dari Naive-Bayes classification dengan studi kasus masyarakat miskin di Kecamatan Tibawa, Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan yang pertama di sini ada data mining, merupakan metode yang digunakan untuk menggali ilmu pengetahuan dari kumpulan data. Data mining akan menghasilkan sebuah rule yang digunakan sebagai dasar prediksi nilai yang dilakukan. Rule akan divalidasi untuk menentukan keakuratan hasil prediksi yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan metode klasifikasi dengan metode Naive-Bayes. Kemudian ada klasifikasi, sistem pengelompokan sistematis yang sejumlah objek, gagasan, buku atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama menurut Hamakonda tahun 2006. Sedangkan menurut Yusuf dan Suhendar tahun 2005, klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka yang ada. Algoritma klasifikasi yang banyak digunakan secara luas yaitu diffusion atau classification trees
Bayesian classifier atau Naive-Bayes classifier, neural network, analisa statik, algoritma genetika, Rorschach, Linear Snake-Bore, metode rule-based, memory-based reasoning, dan support vector machine. Pengklasifikasian dilakukan dengan menghitung nilai probabilitas untuk setiap kejadian dari atribut target pada setiap kasus. Kemudian ada algoritma Naive-Bayes. Naive-Bayes classification merupakan salah satu dari metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Naive-Bayes classifier dikenal sebagai pengklasifikasian Bayesian sederhana dan telah menjadi model probabilistik yang penting dan telah berhasil dalam praktiknya. Walaupun memiliki asumsi independensi yang kuat, Naive-Bayes classifier telah terbukti efektif dalam klasifikasi dalam bentuk teks, diagnosa medis, dan manajemen kinerja komputer. Teorema Naive-Bayes memiliki bentuk umum sebagai berikut, di mana probabilitas X berdasarkan kondisi tersebut sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi tersebut dikali probabilitas dari datanya dibagi dengan probabilitas hipotesis atau prior probabilitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Van Asipa. Izin share screen. Sekarang masuk ke metode penelitian. Di hasil dan pembahasan maksud saya. Di hasil dan pembahasan itu untuk bagian 3.1 itu ada atribut. Nah, yang dimaksud atribut di sini yaitu elemen atau data item yang digunakan untuk menerangkan suatu atribut dari entitas dan mempunyai nilai tertentu. Nah, pada penelitian kali ini kita menggunakan beberapa atribut untuk penentuannya, yaitu di sini ada atribut umur, status pendidikan, tanggung jawab, tanggungan, pekerjaan, penghasilan, dan aktual kelas. Itu untuk tabel yang pertama, yaitu atribut masyarakat miskin. Masuk ke bagian 3.2 itu ada transformasi data. Transformasi data ini merupakan proses pengelompokan data menjadi beberapa kategori yang beragam. Nah, karena tadi itu berupa atribut, sekarang sudah dijadikan beberapa kategori. Pada penelitian ini terbentuk 6 kategori di atribut ini, yaitu ada kategori umur, kategori status, pendidikan, tanggungan, pekerjaan, dan juga penghasilan. Untuk yang umur sendiri itu nanti keterangannya ada tua dan kawin, status yaitu ada kawin dan belum kawin, dan juga cerai. Untuk pendidikannya ada SLTP, SD, sarjana tidak sekolah, tanggungan itu dari yang tidak ada tanggungan sampai tanggungan ke-5, dan juga pekerjaan itu ada yang tidak punya pekerjaan, buruh lepas, petani, aparatur negara, pedagang. Penghasilan pun sama, dari yang tidak ada yang berpenghasilan sampai yang berpenghasilan tinggi. Nah, selanjutnya untuk bagian 3.3 di sini ada pengujian Naive-Bayes. Di pengujian ini akan dijelaskan tentang metodenya dan perhitungannya. Di sini saya akan menjelaskan perhitungannya menurut di jurnal, dan untuk Excel-nya sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya Putranda. Nah, di sini untuk pengujian Naive-Bayes-nya penelitian ini menggunakan testing yang digunakan pada jurnal pemilik Hadisah Anur yang berjudul klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode Naive-Bayes. Pada penelitian dataset tersebut diambil berdasarkan data masyarakat miskin di daerah kecamatan Tibawa, Provinsi Gorontalo. Nah, selanjutnya, dari hasil pengujian yang dilakukan menggunakan metode Naive-Bayes, data latih yang disajikan dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu 90% dan 10%. 90% itu 171 record, dan training latihnya itu 10%, 19 record. Nah, berikut untuk tabelnya, di sini kita ada 19 yang record tadi, yaitu ada umur, status pendidikan, tanggungan, pekerjaan, penghasilan. Berikut 19 datanya. Ada beberapa data di sini. Ini termasuk tabel data latih. Ya. Oke, masuk ke penggunaan manual klasifikasi Naive-Bayes. Di bagian 3.4 ini adapun data testing yang kami lakukan dengan penggunaan manual klasifikasi menggunakan metode Naive-Bayes. Untuk berikutnya, di sini ada umur. Kita memilih satu kasus, yaitu di sini ada umur tua
status kawin, pendidikan SLTP, tanggungannya 3, pekerjaannya itu petani, dan penghasilannya itu sedang. Nah, selanjutnya ini menghitung jumlah kelas atau label. Itu ada PH, PH-nya kelasnya itu miskin, jadinya 14/19 sama dengan hasilnya 0,73 dan seterusnya. Jumlah data status dibagi dengan jumlah keseluruhan data, terus ada kelas tidak miskin 5/19 dengan jumlah 0,2 sekian, lalu ada PXA dengan umur tua, kelas miskin dan kelas tidak miskin 8/14 dan juga hasilnya 0,5, 2/5, 0,4. Status kawin, kelas miskin tidak miskin sama 10/14 hasil 0,71 sekian, 4/5 hasilnya 0,8. Pendidikannya kita memilih SLTP dengan kelas miskin dan tidak miskin, di sini ada 2/14 sama dengan 0,14 sekian, 2/5 0,4, dan juga di sini tanggungannya kita memilih 3, di sini ada 6/14 dan juga 2/15. Lalu ada pekerjaan petani, di pekerjaan petani ini hasilnya 6/14 dan juga 1/5. Lalu untuk penghasilannya itu kita memilih penghasilan sedang. Di penghasilan sedang ini untuk miskinnya 2/14 dengan hasil 0,14 sekian, dan untuk tidak miskinnya itu 1/5 dengan hasil 0,2. Nah, dari perhitungan ini semua variabel dari setiap klarifikasi ini akan dikalikan semuanya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di Excel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke bagian 3.5, hasil dan klasifikasi pada sistem. Di hasil klasifikasi pada sistem ini dilakukan uji penggunaan dengan sistem aplikasi metode Naive-Bayes menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut untuk output-nya dari sistem dibuat dari disajikan dalam gambar di bawah. Nah, berikut ini gambar pertama itu untuk data testingnya yang sudah kita buat tadi. Ada 19 data, kita mulai dari 0, lalu ada hasil nilai dari probabilitas umurnya yang kita contohkan tadi, lalu ada probabilitas status di sini, lalu ada probabilitas pendidikan masuk ke probabilitas yang tanggungan. Selesai tanggungan kita masuk ke probabilitas pekerjaan. Lalu di sini ada probabilitas penghasilan, dan yang terakhir itu hasil klasifikasi data testingnya. Oke, masuk ke kesimpulan. Di kesimpulan ini dari yang sudah kita bahas tadi dari pendahuluan sampai hasil dan pembahasan metode penelitian tersebut. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem implementasi klasifikasi masyarakat miskin menggunakan Naive-Bayes telah berhasil dibuat dan berjalan dengan baik dari segi sistem sederhana dengan bahasa pemrograman Python, dan implementasi segi perhitungan metode Naive-Bayes pada dataset masyarakat miskin yang diberikan. Sistem implementasi ini dapat menghasilkan output data masyarakat miskin yang disajikan dari file CSV, perhitungan matriks probabilitas, serta peluang miskin dan tidak miskin dari atribut-atribut yang diinputkan oleh user, sehingga user dapat mengetahui dengan tepat atribut tersebut dapat dikategorikan ke dalam aktual kelas masyarakat miskin atau masyarakat tidak miskin. Untuk sarannya, pada pengembangan sistem klasifikasi masyarakat miskin dengan metode Naive-Bayes selanjutnya, bisa ditambahkan sebuah tampilan antarmuka pengguna grafis atau GUI agar lebih memudahkan penggunaan user dalam menggunakan sistem klasifikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan bagian perhitungan di Excel oleh Putranda. Oke, baik. Terima kasih Mardia Melania dan Rana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan di Excel. Untuk perhitungannya awalnya itu kita menyajikan data dulu. Datanya seperti ini, seperti yang dipaparkan di jurnal. Ada 6 kriteria di sini, ada umur, status, pendidikan, tanggungan, pekerjaan, dan penghasilan. Selanjutnya kita mengelompokkan
beberapa kriteria terlebih dahulu seperti ini. Jadi ada 6 tabel, ada tabelnya sendiri-sendiri, umur, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya kita menghitung jumlah dari kriteria tersebut. Misalkan di sini di dalam data ini yang umurnya tua, usianya tua berapa, yang muda berapa. Jadi di sini totalnya 19. Lalu kita mencari umur yang miskin, yang actual kelasnya itu miskin. Di sini ada yang tua itu 8, yang muda 6. Jadinya totalnya 14. Sama halnya dengan yang tidak miskin. Ada yang tua itu ada 2, yang muda ada 3. Jadi hasilnya 5. Selanjutnya kita itu mencari probabilitas dari actual class tersebut. Jadi caranya itu kita menghitung dari actual class tadi dibagi dengan total dari actual class tersebut. Misalkan yang miskin itu ada 8, yang umurnya tua. Lalu dibagi dengan totalnya itu 14. Jadi hasilnya 0,6. Sama halnya dengan yang muda. Jadi yang miskin tapi muda itu ada 6, lalu dibagi dengan totalnya 14, jadi hasilnya 0,4. Lalu mencari probabilitas yang tidak miskin. Ada 0,4, ada 0,6, lalu hasilnya 1. Jadi cara ini nanti akan sama dengan 5 kriteria lain. Pendidikan, pekerjaan, penghasilan, tanggungan, dan status. Selanjutnya kita mencari prior probability. Jadi di sini prior probability-nya mencari actual class yang actual class tertentu dan menjumlahkannya. Di sini yang miskin ada berapa, yang tidak miskin ada berapa. Di sini yang miskin ada 14 dan yang tidak miskin ada 5. Jadi jumlahnya ada 19 sesuai dengan datanya. Lalu selanjutnya dibagi dengan totalnya. Actual class tertentu dibagi dengan totalnya. Jadi yang misalkan yang miskin ini 14 per 19, jadi hasilnya 0,736 sekian. Kalau dibulatkan 0,74. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita mencocokkan dengan data yang ada dengan studi kasus yang ada. Misalkan yang data baru itu ada umurnya tua, statusnya kawin, pendidikannya masih SLTP atau masih SMP, tanggungannya ada 3, pekerjaannya petani, penghasilannya masih sedang. Untuk mencari prediksinya ini kita mencari misalkan yang di sini umurnya kan tua. Jadi kita mencari probabilitas yang umurnya tua di kriteria usia, umur. Jadi di sini 0,4. Lalu statusnya kawin. Yang statusnya kawin itu 0,8. Nanti dan sebagainya. Nanti dicari kriterianya semua, lalu dikalikan semuanya. Nanti hasilnya 0,001 sekian.
Lalu selanjutnya mencari prediksi yang tidak miskin. Sama halnya dengan yang prediksi miskin, tapi mencari yang probabilitas tidak miskin. Nanti hasilnya seperti ini. Dan untuk mencari actual kelasnya, jika prediksi miskin ini lebih dari prediksi tidak miskin, berarti hasilnya actual kelasnya itu miskin. Dan sebaliknya, kalau yang tidak miskin lebih besar, berarti hasilnya adalah ya tidak miskin. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan aplikasi yang telah kami buat. Silakan Ivan Abdurrafi. Baik, saya akan menjelaskan codingannya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah. Oke. Jadi di sini base-nya itu dari quiz 2 kemarin ya. Jadi di sini ada file CSV untuk load datanya, lalu ada file main untuk mengimport file-file yang akan digunakan, yaitu naive Bayes dan prop aspect di kelas main ini. Nanti masuknya inputan. Jadi di sini kami memakai inputan, yaitu inputannya nilai umur, status, pendidikan, tanggungan, nilai pekerjaan, dan penghasilan. Nanti untuk data yang telah diinputkan user, maka akan ditampung sesuai kebutuhannya. Jadi misal nanti di variabel nilai umur ini akan dimasukkan ke prediksi dengan atribut nilai umur, nilai status dengan status, begitu sampai seterusnya sampai nilai penghasilan ke nilai penghasilan ini. Nanti hasilnya akan di print jadi hasil akhir, nanti formatnya hasilnya akan masuk di sini, lalu di peluangnya nanti akan masuk hasil dari prediksi peluangnya. Lalu kita masuk ke file naive Bayes. Di sini di mana tempat metodenya dicari ya, mulai dari yang pertama itu self data training, itu untuk menampung data CSV-nya. Yang ini masih diinisialisasi, jadi datanya masih non. Lalu selanjutnya inisialisasi untuk variabel dictionary-nya untuk menampung hasil dari beberapa kriteria ini. Seperti di sini ada aspek umur, nanti hasilnya tua dan muda, lalu status belum kawin, kawin dan cerai. Tidak untuk pendidikan, tidak sekolah, SD, LTP, SLTA, dan sarjana. Begitu seterusnya sampai di sini penghasilan itu ada tiada, rendah, sedang, dan tinggi. Lalu di sini kita set variabel untuk menampung prior probability-nya. Karena di sini hasil akhirnya ada dua, yaitu kita menentukan apakah ini miskin atau tidak. Jadi self prior probability-nya prior probability-nya ada dua, yaitu miskin dan tidak miskin. Untuk selanjutnya ada load data training dari file CSV. Tadi CSV-nya sudah saya perlihatkan. Jadi seperti ini. Di sini ada 19 data ya. Nah, di sini nanti di metode ini, fungsi ini akan menampilkan dari CSV tadi atau data set tadi menggunakan read CSV.
data training ini ngambilnya dari yang atas tadi, di inisialisasi tadi. Untuk separatornya titik koma. Lalu nanti tabelnya akan di-print, datasetnya akan di-print seperti itu. Lalu di sini untuk menghitung nilai semua nilai aspeknya, sekaligus menghitung berapa jumlah miskin dan tidak miskinnya. Jadi ini probabilitasnya, lalu kita hitung berapa sih jumlah yang miskin dan tidak miskin sesuai aktual kelas. Jadi ini sebenarnya bukan tua miskin, tetapi sesuai aktual kelas yang sedang diproses. Jadi semisal nanti kita sedang memproses umur atau status, nah itu nanti sesuai itu. Jadi nanti statusnya kita mencari status, apakah nanti kita mencari yang miskin atau yang tidak, seperti itu. Nanti kita masuk ke file lain, yaitu prop aspek dengan fungsinya jumlah miskin, nanti akan mengambil dari data dari tua miskin ini, log self, nanti trainingnya actual class miskin, itu seterusnya. Untuk yang selanjutnya, mengisi matriks sesuai aspek. Jadi di sini ada beberapa aspek ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 aspek. Itu diisi ke matriks sesuai aspek-aspeknya. Jadi untuk yang pertama itu aspek umur, kita buat 2 variabel untuk memisah antara umur yang tua dan yang muda, lalu kita masukkan ke array, lalu nanti di array-nya kita hitung jumlahnya berapa. Jumlahnya masing-masing berapa jumlah yang muncul di miskin dan tidak miskin. Lalu di sini kita hitung sesuai aspeknya, jadi nanti kita hitung yang tua miskin, lalu tua tidak miskin, serta yang muda miskin dan muda tidak miskin. Lalu di sini akan di-print ya sesuai probabilitasnya. Nanti muncul aspek yang tua dan aspek yang muda. Probability untuk umur yang tua dan yang muda, seperti itu. Untuk status juga sama, ya seperti tadi, memisahkan tadi untuk status. Di sini statusnya belum kawin, cerai, lalu dijadikan array, lalu dihitung berapa kali jumlah munculnya di miskin dan tidak miskin. Begitu seterusnya sampai aspek-aspeknya tadi semua telah diisi ya. Jadi di sini ada pendidikan, ada tanggungan, ada pekerjaan, ada penghasilan, itu semua sama. Jadi stepnya itu dipisah dulu dari yang atributnya tadi, dari aspek tadi, isiannya tadi. Ya, kalau di penghasilan di sini ada tiada, rendah, sedang, dan tinggi. Nanti dijadikan array, nanti dihitung berapa kali jumlah keluarnya di miskin dan tidak miskin. Nanti dihitung probabilitas aspek sesuai ininya, sesuai value-nya ini. Jadi jika di sini tiada, rendah, sedang, dan tinggi, nanti dihitung satu-satu. Dengan caranya nanti semisal kita mencari yang tiada, nanti kita berarti menghitungnya kita tiada dibagi jumlah total semuanya. Jadi jumlah dari tiada, rendah, sedang, dan tinggi. Nanti dapat hasil probability untuk yang pekerjaan tiada. Seperti itu. Nanti hasilnya akan di-print. Nah, untuk yang selanjutnya kita menghitung prior probability
untuk yang miskin dan tidak miskin. Ya, untuk yang itu. Jadi kita mengambil aktual class, row atau kolom aktual class, itu kita mengambil miskin dan tidak miskin, lalu kita masukkan ke array, menghitung jumlahnya, lalu di sini kita menghitung berapa sih prior probability untuk yang miskin dan prior probability untuk yang tidak miskin. Untuk caranya seperti ini, total jumlah miskin itu dibagi dengan total keseluruhan. Jadi total miskin ditambah total tidak miskin, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini terdapat prediksi. Prediksi nanti adalah fungsi untuk yang meminta atau mengambil parameter. Parameternya yang ada di main tadi, yang ini nilai umur, status, pendidikan dan lain-lain. Nah, itu nanti ada di sini. Nah, ini ngambilnya string semua, string dan lain-lain. Nah, di sini kita memanggil metode yang ada di sini untuk memanggil prior probability untuk miskin dan tidak miskin. Nah, di sini akan dihitung berapa sih jumlah peluang dari miskin dan tidak miskin dengan cara semua hasil probability tiap aspek tadi nantinya akan dikumpulkan, dikalikan sesuai aktual kelasnya. Misalnya kita mencari miskin, jadi kita mengambil self priority prior probability yang miskin, lalu total umur yang miskin, total umur sesuai nilai umur ya. Misalkan nanti di sini mintanya yang tua. Nanti kita mencari berapa sih aspek umur yang tua di aspek yang miskin. Seperti itu. Lalu ada status, pendidikan, tanggungan, kerjaan, penghasilan, nanti dikalikan semua. Nanti akan keluar hasilnya seperti ini, peluang miskinnya berapa. Gitu. Untuk yang predik tidak miskin juga sama. Jadi nanti kita mengambil data yang prior probability-nya tidak miskin, dan untuk aspek-aspeknya kita mengambil sesuai inputan dari parameternya yang mencari yang aspeknya tidak miskin, seperti itu. Nanti akan kita print di sini dengan peluang tidak miskin, nanti jumlahnya berapa. Nah, untuk menentukan miskin tidaknya seseorang, nanti kita di sini ada sebuah statement ya. Jadi jika predik tidak miskin nanti lebih besar daripada miskin, nanti hasilnya akan keluar tidak miskin, lalu peluangnya nanti mengambil dari predik tidak miskin. Lalu apabila sebaliknya, nanti hasilnya akan miskin, lalu peluangnya mengambil dari predik miskin. Nah, hasil dan peluang tadi akan dimasukkan di sini. Kita akan mengambil seperti ini. Mengambil hasil dan peluangnya seperti ini. Untuk naive bias-nya sudah selesai. Lalu lanjut ke prop aspek. Lalu di prop aspek ini akan menampung nilai-nilai probabilitasnya. Yang dibutuhkan adalah nama aspek, nilai aspek, jumlah miskin, nanti menghitung berapa sih jumlah yang miskin, lalu jumlah tidak miskin, aspek yang miskin berapa, aspek yang tidak miskin berapa. Nah, karena tadi di naive bias-nya ada function hitung aspek miskinnya, nah nanti di dalam function-nya akan seperti ini. Nah, nanti akan dihitung jumlah miskinnya berapa dibagi totalnya. Nah,
Lalu begitu juga dengan aspek tidak miskin, nanti jumlah tidak miskinnya dibagi total keseluruhan. Seperti itu. Nah, untuk yang print ini, printnya nanti akan digunakan sebagai acuan untuk template. Seperti itu. Untuk hitung total aspek, ini menghitung jumlah miskin dan tidak miskin dari aktual kelas tadi. Jadi nanti kalau miskin hitungannya nanti masuk ke jumlah miskin, kalau yang tidak miskin nanti masuknya ke jumlah tidak miskin. Nanti akan mereturn jumlahnya. Tuh. Untuk print metric probabilitas nanti akan nge-loop sesuai aspek yang ada. Jadi nanti print ini akan terus diulang sampai aspeknya muncul semua atau keluar semua. Nanti jika di run, hasilnya akan seperti ini. Mulai dari awal akan terlihat datasetnya ini, ada 19 row. Nanti keluar semua seperti tabel yang di Excel. Nah, di sini keluar sesuai aspek-aspeknya ya. Jadi ini dikeluarkan, nanti ada aspeknya apa, aspeknya umur, misalnya seperti ini, aspeknya umur, nilainya kalau ini yang tua, nanti jumlah tua yang ada di miskin itu, jumlah tua yang miskin itu jumlahnya ada 8, lalu jumlahnya yang tidak miskin itu ada 2. Nah, lalu untuk probability untuk yang tua yang miskin itu hasilnya akan seperti ini, 0,571 sekian, dan untuk yang probability tua tidak miskin itu ada 0,4. Begitu juga dengan umur yang muda. Nanti dicari total yang miskin berapa, yang tidak miskin berapa. Hasilnya seperti ini, lalu dikalkulasikan untuk yang muda berapa, muda miskin berapa, muda tidak miskin berapa. Untuk seterusnya, ini ada status kawin, belum kawin, status cerai, pendidikan, sampai di sini ada tanggungan pekerjaan. Ya, terakhir itu penghasilan tinggi, jumlahnya berapa, nanti ada kalkulasinya. Nah, di sini jika kita ingin memprediksi suatu nilai ya, kita tinggal memilih tiap-tiap aspek. Di sini misal kita masukkan umurnya, oke, umurnya kita cari yang tua, lalu statusnya kawin, untuk pendidikannya SLTP, untuk tanggungannya kita pilih 3, lalu pekerjaannya petani, untuk penghasilannya sedang. Nah, nanti akan keluar berapa sih jumlah prior probability-nya berapa. Jadi kalau di sini prior probability-nya 0,01127 sekian, dan total tidak miskinnya 0,0006 sekian. Nah, hasilnya dari predik ini tadi adalah ini. Hasil prediksinya jadi orang ini adalah miskin dengan peluangnya sebesar 0,001 sekian. Jadi seperti itu untuk proyek yang kita kerjakan. Seperti itu sih. Kalau dari proyek sudah selesai, mungkin saya kembalikan ke Pana. Terima kasih dari saya. Terima kasih untuk Raffi dan juga teman-teman saya yang lain, Mardiah Milania, Putranda, saya terima kasih, dan juga saya kelompok kami izin undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami maupun kekurangan dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami jelaskan itu
sudah sesuai dengan poin-poin yang diberikan dari Pak Yopi. Dan terima kasih untuk Pak Yopi atas bimbingannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.